Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat siswa-siswi SMA dimanapun berada, berjumpa lagi dengan Pak Delvika dalam pembahasan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pada bab 3 pembelajaran tentang manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Adapun dalam pembelajaran ini bertujuan agar pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan akhlak mazmumah, sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, pengertiannya, cara menghindarinya, serta manfaatnya. Selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis akhlak mazmumah, sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, pengertian, cara menghindari, dan manfaatnya. Selanjutnya, peserta didik dapat menyatakan bahwa akhlak mazmumah, sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad adalah larangan agama. Serta peserta didik mampu membiasakan untuk menghindari akhlak mazmumah, sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, hasad dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat membuat karya yang mengandung konten manfaat, menghindari akhlak mazmumah, sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Kita akan mempelajari yang pertama pada poin A-nya berfoya-foya. Apa pengertiannya? Yaitu sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minim manfaat. Jadi itu adalah kategori berfoya-foya ya. Adapun dalil yang melarang terkait tentang sikap berfoya-foya ini itu terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mumadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan. Dalil hadis menyatakan an Abi Su'aib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi saraf wala makhilah. Rawahu Abu Daud. Dari Abu Su'aib Rasulullah SAW bersabda, makanlah dan minumlah dan berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebihan atau israf dan tanpa kesombongan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, ini adalah dalil daripada larangan kita untuk berfoya-foya, sahabat. Ya. Cara menghindari sikap hidup berfoya-foya. Nah, jadi kalau berfoya tadi menghambur-hamburkan uang tanpa tujuan tadi, ya bagaimana cara kita menghindarinya? Pertama, senantiasa kita selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selektif memilih teman, jalani hidup dengan sederhana, tentukan prioritas utama dan menggunakan uang atau harta, beramal dan bersedekah, menabung dan berinvestasi, kurangi berbelanja hal yang tidak berguna, susun rencana keuangan jangka panjang, mencatat pengeluaran dan pemasukan. Manfaatnya apa? Manfaatnya tidak terpengaruh bujuk rayu setan. Nah, ini manfaat pertama. Kemudian terhindar dari sikap hidup miskin. Kita tidak akan pernah berjumpa dengan kemiskinan jika kita memang tidak melakukan pemborosan, ya, menghambur-hamburkan uang. Kemudian terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginan. Terbiasa menerapkan skala prioritas. Jadi hal yang prioritas kita utamakan. Apa yang kita butuhkan itu yang kita beli, ya. Tidak membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan. Kemudian disukai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Artinya kita jangan membeli hal-hal yang haram, ya. Tentu harus kita belanjakan harta kita tadi pada jalan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian disukai orang lain. Selanjutnya yang harus kita hindari lagi adalah sifat ria. Apa itu? Yaitu pamer, ya. Atau dalam secara istilah
riya ini adalah sikap yang memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar mendapat pujian. Jadi artinya ketika kita melakukan amal kebaikan seperti sholat, jadi bukan lillahi ta'ala, tapi kita kadang-kadang ada niat lain, ya mungkin untuk mendapatkan nilai positif dari orang tua, ya mendapatkan pujian dari orang banyak. Nah, hal ini coba kita hindari. Nah, hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu maluhu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathalahu kamathali safwanin alaihi turabun fasabahu wabil fatarakahu solada la yaqdiruna ala syai'im mamman kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi begitulah pandangan ataupun bayangan bahwa ketika kita melakukan amal riya, maka seperti debu yang berada di atas batu, dan ketika batu di atas batu tadi ada hujan lebat dan hujan lebat itu menimpa batu tadi, maka bersihlah batu licin tadi, maka tidak ada satupun yang tersisa di sana. Itulah kalau apabila kita riya dalam beramal. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Mahmud bin Labidin anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala inna akhwafa ma akhafu alaikum syarkul asghar. Qalu wa ma syarkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-raya'u yaqulullahu azza wa jalla lahum yawmal qiyamati idza juziyan nasu bil a'malihim idhabu ila alladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Artinya dari Muhammad bin Labid, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling kukhawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik asghar. Para sahabat bertanya, apa itu syirik asghar, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, syirik asghar adalah riya. Allah Ta'ala berkata pada mereka yang berbuat riya pada hari kiamat, ketika manusia mendapat balasan atau amalan mereka, pergilah kalian kepada orang yang kalian tunjukkan perbuatan riya di dunia. Lalu lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Selanjutnya, lalu bagaimana kita dapat menghindarkan diri daripada sikap riya ini? Sangat mudah sekali, sahabat siswa-siswi dimanapun berada. Caranya, ya dalam ibadah kita senantiasa luruskan niat kita lillahi ta'ala. Berdoa dan memohon pertolongan Allah SWT, menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba, berusaha mengendalikan hati, memperbanyak bersyukur, terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala, sembunyikan amal kebaikan kita, belajar ikhlas, mengingat kematian, mengingat ibadah, menyadari Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi, dan terakhir mengingat bahaya riya. Nah, itulah cara kita untuk menghindari sikap riya. Lalu apa manfaat menjauhi sikap riya? Masya Allah ya, tentu banyak sekali manfaatnya. Pertama, kita ikhlas atas amal yang dilakukan. Ada rasa ikhlas dalam hati kita.
makin meyakini bahwa beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tempat beramal selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menjadikan amal ibadah bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Terjauhkan dari ancaman syirik kecil. Lanjut, terjauhkan dari semua amal ibadah yang bersifat sia-sia. Kemudian yang terakhir, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan manusia. Itu adalah manfaatnya kita menjauhi sikap riya ini. C. Sum'ah. Pengertian, apa pengertian sum'ah? Sum'ah itu memperdengarkan. Artinya memperdengarkan sifat ataupun amal-amal kebaikan yang ia lakukan kepada orang lain. Jadi dia ceritakan, ya, dia perdengarkan. Kalau suaranya indah, ya diperdengarkannya kepada orang lain. Bukan karena dia betul-betul mengharap ridha Allah, tapi ia ingin memperdengarkan suaranya yang indah, ya, ketika ada orang lain. Nah, itu adalah namanya sum'ah, ya. Dalam hal ini Rasulullah SAW melarang kita untuk berbuat sum'ah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Salamah qala sami'tu Jundabah yaqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sam'a sam'allahu bihi wa man yura'i yura'iyallahu bihi. Artinya dari Salamah berkata bahwa ia mendengar dari Jundab berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beramal karena sum'ah, Allah akan menjadikannya dikenal sum'ah, dan yang beramal riya, Allah akan menjadikannya dikenal riya. Rawahul Bukhari. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min zalik. Sahabat dimanapun berada, tentunya jika kita menjauhi sifat sum'ah ini, kita akan mendapatkan manfaatnya. Manfaatnya apa? Menjadi hamba Allah yang berkualitas. Mengutamakan kepentingan Allah SWT di atas kepentingan hawa nafsu. Selanjutnya, mendorong umat Islam untuk semakin yakin atas jaminan Allah SWT. Dan yang terakhir, mendorong umat Islam untuk mengutamakan kehidupan akhirat. Selanjutnya pada poin B, kita membahas tentang takabur. Apa itu takabur? Secara bahasa, takabur ini berasal dari bahasa Arab kibrun atau kibriyai, yang artinya sombong. Jadi secara istilah, takabur ini adalah merasa diri lebih tinggi daripada orang lain, ya, lebih baik daripada orang lain, lebih sempurna daripada orang lain. Nah, itu adalah namanya takabur, ya. Sifat ini adalah sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tanamkan dalam kehidupan kita. Jadi para siswa-siswi dimanapun berada, hindari sifat takabur ini. Jangan pernah merasa kita besar, jangan pernah kita merasa lebih baik, ya. Jangan kita pernah merasa membanggakan harta orang tua yang kita miliki karena kita mungkin kaya, menyombongkan diri di hadapan manusia yang lainnya. Nah, itu namanya takabur. Merasa bisa, merasa hebat. Nah, jadi sifat itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat takabur ini sangat dilarang di dalam Islam. Sebagaimana dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud, yang isinya an Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kala al-kabiru batarul haq wa ghamtun nas. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Rawahul Muslim. Kemudian Allah SWT pun berfirman di dalam surah Luqman ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tus'ar khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhura. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi, jika kita merasa ada hal itu dalam diri kita, tentu kita harus punya cara untuk menghindarinya. Bagaimana biar kita terhindar dari situ? Ya, kita harus
membiasakan diri untuk selalu tawadu. Tawadu ini tadi menundukkan diri. Artinya kita ibarat kalau kata-kata pepatah itu makin berisi makin merunduk seperti ilmu padi ya. Makin kita punya ilmu maka makin kita merendahkan diri. Jadi kita menganggap bahwa yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak merasa besar ya, merasa hebat. Lalu berusaha tidak memandang orang lain dari sisi kelemahan. Nah, kemudian memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperluas pertemanan baik di lingkungan rumah ataupun sekolah. Nah, lalu manfaat menjauhi sikap takabur, ada tentu ada manfaatnya jika kita tidak memakai sifat ini. Manfaatnya apa? Menjadikan manusia bersikap rendah hati, menumbuhkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang tidak berdaya, terjauhkan dari kemurkaan Allah SWT dan Rasulnya, tidak takut dipandang rendah oleh sesama manusia, menumbuhkan sifat keimanan yang lebih kuat, menjadi orang yang terbuka menerima kritik dan masukan. Selanjutnya, hasad. Hasad ini berasal dari bahasa Arab, yaitu hasad atau hasud, yang berarti keinginan untuk menghilangkan nikmat-nikmat. Adapun secara istilah, hasad ini adalah keinginan kita atau keinginan seseorang untuk menghilangkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Ya, baik itu nikmat orang tersebut harta maupun jabatan. Nah, sifat ini jika kita ada rasa itu ingin menghilangkan orang tersebut, bahkan bukan hanya hartanya, bahkan orangnya, maka hal itu adalah sifat hasad. Nah, sifat hasad ini sangat dilarang dalam agama kita, dalam Islam. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskannya di dalam surah An-Nisa ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlihi faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Artinya, ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan kekuasaan yang besar. Rasulullah pun juga melarang terkait sifat hasad ini, sebagaimana hadisnya an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulu hasanati kama ta'kulun naru hatab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jauhkanlah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi jika ada sifat hasad ini, sahabat, siswa-siswi dimanapun berada, maka segala amal perbuatan yang kita lakukan, amal kebaikan yang kita lakukan, jika ada sifat hasad dalam diri kita, maka ia akan hilang dari dalam diri kita sebagaimana kayu bakar yang dibakar oleh api. Jadi tinggallah arang, nggak ada apa-apanya. Jadi seperti kayu yang terbakar. Jadi nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat hasad ini. Nah, jadi bagaimana cara kita menghindari sifat hasad ini? Ya, tentu sangat mudah sekali sebagaimana yang kita uraikan pada sifat-sifat sebelumnya, ya. Pertama, kita memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Ya, kita harus saling menyayangi, ya, mencintai sama manusia. Ya, bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada makhluk-makhluk lainnya. Lalu selalu bersyukur atas nikmat yang Allah SWT berikan. Jadi apa yang diberikan oleh Allah SWT, ya begitulah kapasitas yang menjadi kebutuhan kita. Jadi kita jangan melihat orang lain yang di atas kita, ya, supaya kita tidak timbul rasa ini, rasa hasad ini, sifat hasad ini, ya. Kemudian meyakini bahwa nikmat yang diberikan Allah SWT sesuai kebutuhan. Meyakini bahwa tidak semua nikmat yang diberikan Allah SWT adalah baik. Bisa jadi itu cobaan. Artinya jika kita melihat orang lain itu memiliki segalanya, jadi kita jangan berpikir kita ingin memilikinya. Bisa jadi apabila kita memiliki apa yang dimiliki orang tersebut, bisa jadi kita akan jauh daripada jalannya Allah SWT. Nah, na'udzubillahi min summa, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian semangat melakukan kebaikan dan menyadari kerugian sikap hasad. Jadi kita harus memiliki semangat dalam melakukan kebaikan dan kita harus sadar bahwa
jika kita memakai sifat hasad ini, maka kita akan banyak mendapatkan kerugian. Sahabat siswa-siswi dimanapun berada, apa manfaat jika kita tidak memiliki sifat hasad ini? Sangat banyak sekali sahabat, ya. Yang pertama, kita terjaga dari penyakit rohani. Jadi penyakit rohani ini ya yang tidak nampak ya, ataupun yang tersimpan dalam tubuh kita ya. Nah, kita terhindar dari itu. Kemudian menjauhkan diri dari berbagai penyakit fisik. Jadi kita tidak banyak penyakit fisik, apakah kudis, kurap dan lain-lain sebagainya. Ya. Selanjutnya menumbuhkan sikap persaudaraan yang harmonis. Kemudian menumbuhkan sikap bersyukur dan menyadari bahwa semua nikmat milik Allah SWT. Dan terakhir selalu berhusnuzan dalam menjalani kehidupan. Nah, itu adalah manfaat daripada kita menghindari sikap hasad. Baik sahabat siswa-siswi, tibalah kita di akhir daripada pembelajaran kita. Apa kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi yang sudah kita bahas pada beberapa lembar ya PowerPoint ini? Tentu yang dapat kita tarik kesimpulannya adalah Allah satu-satunya zat yang mengatur hidup manusia. Bentuk pengaturan bagi manusia adalah perilaku baik dilakukan dan perilaku buruk yang ditinggalkan. Setiap perilaku manusia pasti memiliki balasannya. Hidup dengan sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad pasti akan mendatangkan mudarat. Oleh karena itu sangat penting bagi kita manusia menjauhi sikap-sikap tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak sudah mengikuti video ini dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu mendapatkan kebaikan. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.